kami pemerintah juga sibuk, tapi biar teman-teman dapat untuk memperoleh beberapa berita yang nanti akan atau informasi pembangunan, pemerintahan dan juga kemasyarakatan yang teman-teman bisa dapat dan bisa sampaikan kepada masyarakat banyak. Pertama, syukur Tuhan memberi pertolongan bagi kita melewati tahun 2020 dengan selamat masuk pada 2021. Yang kedua, persoalan-persoalan pembangunan, pemerintahan dan juga kemasyarakatan di tahun 2020 masih begitu banyak tersisa yang harus pemerintah daerah bergelut lagi, bergumul lagi di tahun 2021 ini. Nah, untuk itu kami panggil teman-teman datang ini, kita satu hati, satu pikiran, satu jiwa, satu roh untuk bisa menyuarakan hal-hal ini kepada pemerintah, kepada masyarakat dimanapun teman-teman berada dan menjadi objek sasaran pelayanan pemerintahan yang lebih baik. Untuk itu satu, khusus untuk penanganan pemerintahan. Kenapa masih tersisa harus kami bawa ke 2021? Kebutuhan masyarakat, baik hidup maupun juga berkarya ini terlalu banyak kompleks. Apakah itu pelayanan kebutuhan dasar maupun juga kebutuhan-kebutuhan ikutan lain. Apakah itu infrastruktur dasar, infrastruktur umum masih sangat tersisa untuk kita selesaikan di tahun 2021 dan seterusnya. Di tahun 2020 yang tersisa itu adalah bukan karena ketidakkehendak baiknya pemerintah daerah atau aparatur atau juga masyarakat di daerah, tidak. Kita dihantui oleh COVID-19. Yang kedua, selain COVID-19, ada juga yang kita masih dihantui dengan stunting. Kita masih dihantui dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan, tetapi juga di balik itu angka kemiskinan yang masih juga cukup tinggi. Angka kemiskinan yang masih cukup tinggi. Selain itu, income per kapita masyarakat rumah tangga juga sangat rendah. Kenapa begitu? Karena COVID ini punya buat lapangan kerja tidak begitu terbuka banyak, sehingga membuat serapan tenaga kerja terhadap lapangan kerja yang tersedia itu pun juga terbatas sekali di 2020. Dan 2020 saya biasa bilang serempet berbahaya, atau apalagi biasa bahasa yang ngomong itu apa ya? Very close. Sangat berbahaya sekali buat pemerintah daerah. Tetapi karena dukungan masyarakat, tokoh-tokoh maupun juga teman-teman pers yang begitu kuat terhadap pemerintah daerah, di tengah-tengah keterbatasan, kemelut yang kita hadapi, kita bisa tiba dengan selamat di 2021 dengan baik. Tetapi itu tidak berarti bahwa keberhasilan di sana sini, di tengah-tengah banyak kegagalan, ada begitu banyak keberhasilan juga yang kita peroleh. Contoh satu, serapan APBD kita di tahun 2020 itu sampai dengan tanggal 31 Desember, tanggal 28 kita tutup buku, sampai dengan tanggal 31 Desember kita capai 96%. Satu hal yang luar biasa. Yang kedua, PAD. Daerah ini berdiri dari tahun 58 sampai dengan tahun 2020. PAD kita tembus 60 miliar dari target 62 miliar, coba bayangkan. Capai 98%. Itu baru terjadi pertama kali di Alor. Nah, itu artinya bahwa apa? Kemelut yang kita lalui dengan berbagai kesulitan, kemelut yang kita hadapi dengan berbagai kecemasan, kemelut yang kita hadapi dengan berbagai kekurangan keterbatasan, tapi niat baik pemerintah daerah untuk membangun negeri ini cukup besar. Sehingga beberapa capaian-capaian itu kita cukup dapat dari perjalanan pembangunan dan pemerintahan ke masyarakat sampai hari ini. Yang berikut, pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2018 4,92%. Di tahun 2019 dia tembus 5,36%. Coba bayangkan, di tahun 2020 karena Covid kita belum dihitung oleh kantor Biro Pusat Statistik Kupang maupun Kalabay, kita belum begitu hitung. Tetapi di tengah-tengah Covid itu pertumbuhan ekonomi kita juga naik, income per kapita juga naik, termasuk penumpang yang datang maupun pergi. Yang datang lebih banyak daripada yang pergi. Coba bayangkan, baik lewat pelabuhan udara maupun juga lewat pelabuhan feri.
paling banyak. Itu artinya bahwa apa? Orang mencintai daerah ini. Sehingga banyak dari luar yang datang di sini. Apakah itu pada objek pariwisata maupun pada aspek sosial lainnya atau pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain. Nah, ini kalau teman-teman tidak percaya, teman-teman ke statistik ini Bupati baru jumpa pers, apakah betul atau tidak? Bapak tolong kasih data itu. Ambil data realnya di sana. Nah, itu artinya bahwa kita di NTT, alur itu juga masuk dalam hitungan. Nah, tapi itu bukan membanggakan kita, tidak. Sepanjang masyarakat belum puas terhadap pelayanan pemerintahan, kita anggap itu gagal. Itu harus saya sampaikan. Sehingga dengan demikian, harus kita bulatkan tekad kita, ya toh, semangat kita, spirit yang baru ini, di tahun 2021, harus kita mampukan bisa memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat ini secara perlahan dengan dana kita yang ada. APBD kita di tahun 2020 itu tembus 1 triliun 080 miliar. Tahun ini dia tembus 1 triliun 80 miliar. Coba bayangkan, 1 triliun 180 miliar. Artinya ada sedikit peningkatan. Itu dari dana DAR. Dan untuk itu di 2021 ini pun saya sudah kasih tahu kepala keuangan, kepala pendapatan, tidak boleh PAD tidak boleh jangan naik dulu. Dia tetap kita patok pada 62%. Syukur puji Tuhan selama alur ini berdiri 63 tahun, PAD baru tembus 60 miliar. Selama ini kan kita target 60, tapi dapat hanya 45, hanya dapat 40, tidak tembus sampai 50. Ini kali sudah tembus sampai 98%, itu satu hal yang cukup luar biasa. Ini karena teman-teman juga pacu. Saya senang. Teman-teman wartawan mulai tulis, kenapa jadi pariwisata di Mali tidak jalan? Kenapa jadi objek pariwisata di alur besar itu di mana? Di Sabanjar tidak jalan. Kenapa jadi alur kecil tidak jalan? Macam-macam. Ini saya harus berterima kasih buat teman-teman punya jasa yang begitu besar terhadap saya, terhadap pemerintah daerah, terhadap saya Bapak Wakil, sehingga kita letakkan kebijakan ini sudah tepat. Sepanjang kita meletakkan orang yang tepat juga untuk masuk pada penanganan program ini. Kalau tidak akan mungkin bisa. Program kebijakan yang tepat, tapi orang yang tidak tepat tentu tidak akan mungkin bisa. Sehingga kalau sampai dengan ujung di akhir tahun itu saya lantik manusia di tanggal berapa ya? 21 Desember. Ada yang ribut. Ada yang bilang itu karena agamanya ini yang ini. Ini seleksi eselon 2 ini tadi saya sudah omong apel di bawah toh. Ya kalau ada wartawan yang tadi ikuti. Ini seleksi eselon 2 ini seleksi terbuka eselon 2 ini. Dan di jabatan pemerintahan ini tidak ada jabatan agama. Jabatan nomenklatur yang mengantarkan agama ini ada di Kementerian Agama, yaitu ada apa? Kepala Bimas Kristen Protestan, Kepala Bimas Islam, Kepala Bimas Katolik. Tapi itu nomenklatur jabatan, bukan orangnya. Kalaupun tahu di situ itu Kepala Bimas Protestan, andai kata kalau orang Kristen tidak ada di situ, orang Islam pun bisa masuk di situ. Kepala Bimas Katolik, kalau orang Katolik tidak ada di situ, orang Protestan juga bisa pergi di situ. Kenapa tidak bisa? Tapi di seluruh jajaran birokrasi ini tidak ada jabatan agama. Nah, maka secara selektif itu terbuka di eselon 2. Itu terbuka secara terbuka resmi dan terbuka secara umum. Orang seleksi ini hanya 3 nama saja yang datang di saya setelah mendapat persetujuan dari Komisi ASN di Jakarta. Saya naik itu sudah final 1, 2, 3. Kalau 1 ini bermasalah maka saya lingkar di 2. Tapi kalau 2 ini bermasalah saya lingkar di 3. Tapi kalau 1, 2, 3 ini tidak bermasalah maka tetap saya akan lingkar di 1. Tidak mungkin saya taruh di 2. Tidak akan mungkin. Lalu mereka mempersoalkan kenapa dia tidak ada asas keseimbangan. Loh, tadi saya sudah jelaskan di sana. Contoh, Ibu Marwia Jakra. Ibu Marwia Jakra itu bukan, mohon maaf, bukan dia orang Kristen. Dia Muslim. Dia ikut 2 tempat, 2 jabatan. Yaitu 1, asisten 3. Dia urutan kedua. Setelah Pak Melki Beli urutan pertama, dia urutan kedua. Habis itu, dia ambil lagi 1 dia lamar lagi di Dispora ya. Itu dia urutan pertama. Urutan kedua itu Camat Pantar Timur. Itu notabene Muslim semua. Nah lalu apakah orang nomor 1, nomor 2 kita lingkar orang nomor 3, 4? Tentu tidak mungkin. Karena kewenangan bupati itu setelah hasil seleksi itu dikirim secara online ke Komisi ASN menetapkan 1, 2, 3. Bupati punya kewenangan.
Mau 2 kok, 3 kok, mau 1 kok, itu bupati kewenangan. Nah, itu aturan. Nah, tetapi tidak mungkin 1, 2, 3 ini sudah ditetapkan oleh Komisi ASN berdasarkan hasil seleksi, lalu suruh bupati yang bupati lingkar di 4. Itu tidak akan mungkin. Itu paling haram. Itu paling. Tidak ada aturan yang begitu tuh. Nah, sehingga kalau ada yang bilang ini ini agama muslim yang paling banyak, agama tertentu yang paling banyak, yang tidak, ini seleksi. Titik. Contoh lagi satu, Kepala Pol PP. Kepala Pol PP itu yang sekarang kita lantik itu urutan pertama. Yang kedua itu Camat Pulau Pura. Itu siapa? Baktiar toh? Ya. Nah, itu notabene muslim, bukan Kristen. Jadi kalau orang ada di situ, kenapa harus kita mesti lingkar yang mana lagi? Nah, ini coba bayangkan. Jadi ini harus terbuka pada teman-teman. Saya kemarin Obama sudah ikuti APR kemarin. Yang saya caci maki orang itu Obama sudah ada. Yang lain ini belum, kan saya jumpa pers ini, sehingga teman-teman pulang ini, teman-teman bisa menyampaikan pada publik apa yang sudah diambil keputusan oleh bupati itu layak pada orang. Tidak ada itu sistem agama, sistem suku, sistem bangsa, tidak ada. Satu adik orang saja tidak ada. Satu kemarin saya maki antu kamu omos toh. Pikiran bukan tidak mandi dari kamu omos. Pikiran itu yang kamu omos. Karena berpikir terlalu sempit. Kenapa dia tidak beri perimbangan 30, 40, 70? Alah, ini manusia yang ikut ini kan semua kader daerah, betul atau tidak? Hanya karena kebetulan dia beragama muslim. Hanya karena kebetulan dia beragama katolik. Hanya karena kebetulan dia beragama protestan, itu saja. Tapi ini kader daerah semua, lalu kita mau buat kemana coba? Karena seleksi terbuka. Kalau dulu aturan ini belum ada, bupati kewenangan. Nah, lu pindah di sini, lu pindah di sini. Sekarang seleksi, seleksi juga seleksi terbuka. Nah, ini yang saya omong pada teman-teman. Ada yang lagi yang bilang kenapa jadi Ibu Yuni kita lantik di sebelah. Dia sudah 3D senior, bagaimana? Lalu kedua, dia yang pernah di sana. Dia pernah jadi kasubag di situ. Kita kasih datang lagi di kasubag umum. Harusnya kalau model ini 2 kali berputar pada jabatan yang sama, eselon yang sama, betul atau tidak? Dia naik itu, apakah dia naik dari kepala umum atau dia naik di kepala lain? Nah, karena itu dia pernah di kepala sub di Kesra, kita kasih dia kepala Kesra. Nah, sekarang kita sudah lantik 3 bulan ini evaluasi, maka teman-teman lihat, termasuk teman-teman dari masyarakat lihat. Bupati sudah kasih kepercayaan, saya tanggung jawab ini, kamu kerja tidak? Kalau tidak kerja kita copot. Atau dia nyari duduk yang urus dia punya agama saja, dia punya gereja saja, dia punya masjid saja, kita copot. Kerja ini kerja untuk banyak orang. Maka tadi di sana saya bilang tuh, saya paling benci orang yang kemarin tadi ada di sana tahu. Saya paling benci siapapun orang yang aspek agama ditonjolkan dalam pelayanan. Saya tidak suka. Tadi kan saya bilang begitu tuh. Ya mungkin ada teman-teman yang ada rekan. Saya bilang saya paling tidak suka. Kita berdiri atas kepentingan masyarakat untuk kita kerja. Agama itu masing-masing orang perusahaan. Karena kebetulan berkenaan dengan hari ulang tahun 75 untuk Kementerian Agama dan Syaitan. Saya bilang hindari itu. Primordial sempit hanya karena kita tonjolkan agama dalam. Kalau itu ada, alur ini tidak bisa disebut bumi persaudaraan. Karena terjanji surga di timur matahari tidak akan mungkin. Sehingga kita hindari itu. Tidak usah lihat agamanya. Kita semua ini napas juga Tuhan kasih sama, kaki juga sama, telinga sama, tangan sama, kita kerja. Itu tadi saya omong. Nah, sehingga saya harap teman-teman kalau ada isu-isu yang model seperti begitu, teman-teman lihat saja. Nah, sekarang kita mau bilang bagaimana coba. Nah, contoh lagi satu yang di kemarin Om Yus mungkin dengar lebih banyak itu di BKKBN. BKKBN itu nomor urut 1 itu Camat Moru. Urutan kedua itu ini siapa? Camat Pantar Timur. Urutan ketiga itu adalah Metu Salmai. Nah, sehingga ketika itu saya lingkarnya di Metu Salmai untuk dia jadi kepala BKKBN, sehingga di Kipela walaupun urutan ketiga di Capil almarhum ini, dia naik jadi kepala Capil. Perimbangan itu kita jaga di situ. Ternyata apa? Pegi di Kipela meninggal almarhum. Kalau begitu nomor urut 1 di Capil yang notabene-nya adalah siapa? Metu Salmai tidak. Metu Salmai lu naik sudah jadi kepala Capil. Nomor urut 1 yang di BKKBN yang tadinya mau kasih Metu urutan ketiga tapi naik dari kepala itu karena di Kipela meninggal, lu pergi sudah nomor urut 1 di Capil itu, lu duduk situ. Nomor urut 1 Moru, Camat Moru kita kasih datang duduk situ. Selesai. Dan ini hak penuhnya, hak prerogatifnya bupati. Nah, sehingga dengan demikian ini tidak ada tendensi apa-apa. Tendensi apa sih sebenarnya? Ini kader-kader. Saya bukan tim seleksi saya tidak tim seleksi.
Saya hanya ambil keputusan dari 3 orang yang diseleksi ketat oleh Pansel. Nah, sekarang ada surat kaleng yang di gubernur dilaporkan. Ini teman-teman sebentar muatin. Dilaporkan ke gubernur buat tim asesoris, tim asesmen dari provinsi itu omong kosong. Dorang kasih nilai sembarang. Nah, kalau begitu asesmen sendiri sudah. Ini nilai yang mereka kasih dari tim asesmen provinsi itu tidak bisa terbantahkan dan tidak ada tendensi apa-apa di situ.